Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin dengan NPM 202040640338. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perbandingan antara puisi Indonesia dengan Korea Selatan. Yang pertama adalah hakikat sastra perbandingan. Sastra perbandingan atau komparatif literatur adalah ilmu yang mengkaji karya sastra dari segala ekspresi atau produk budaya yang melintasi batas linguistik dan atau latar belakang budaya atau getter. Dalam Saputri 2022 berpendapat bahwa secara umum terdapat 3 pendekatan dalam sastra perbandingan, yaitu kajian keterkaitan antara bentuk dan isi, kajian pengaruh, dan kajian sintetis karya. Sementara itu menurut Brown, dalam Saputri 2022 tercatat beberapa perbedaan pendapat tentang sastra perbandingan, mulai dari perbedaan tentang karya sastra yang seperti apa dan dari mana yang harus dibandingkan, hingga batas lingkup sastra perbandingan yang harus berkutat pada karya sastra saja atau bisa meluas kepada hasil kebudayaan dan lainnya. Terus sejarah sastra perbandingan. Berdasarkan sejarahnya, sastra perbandingan pertama kali dapat ditarik jauh mundur pada Palladius Tamia pada tahun 1598. Kayak Francis Meres adalah seorang pengkaji sastra dari Inggris. Perbandingan wacana dalam sajak karya penyair Inggris dengan sajak dengan para penyair Yunani, Latin, dan Italia. Di dalam sejarah sastra, metodologi yang diterapkan adalah melalui perbandingan dan filiasi. Di dalam perbandingan, metode yang dipakai adalah fokus pada paralelisme dan kontras, sedangkan pada filiasi akan didapati keterkaitan karya sastra berdasarkan pada kapan suatu karya lahir atau mendahului karya yang lainnya dalam perbandingan sastra tersebut. Terus yang selanjutnya adalah analisis perbandingan puisi Korea Selatan yang berjudul Ayahku karya Moon Chang-gil dengan puisi Indonesia yang berjudul Untuk Ayahku karya Paramedi Anantatur. Dan berikut adalah perbandingan antara kedua puisi tersebut. Yang pertama dari tema adalah sebuah gagasan atau ide pokok yang mendasari proses dalam pembuatan puisi tersebut. Puisi pertama yaitu penggambaran seorang ayah yang berjuang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Puisi kedua yaitu pesan atau curhatan kerinduan anak atas perjuangan hidup ayahnya. Yang kedua adalah motif adalah sebuah gagasan dan sifat berulang dalam karya sastra. Motif menjadi latar belakang peristiwa yang disampaikan dalam karya. Yang pertama adalah puisi dari Chang-il Moon adalah motifnya adalah perjuangan seorang ayah di dalam sebuah keluarga. Hal ini dapat dilihat dari bait kedua, yaitu pria polos menjual permen 3 tahun, mengedar surat kabar 3 tahun, bekerja sebagai tukang penggali lubang irigasi 3 tahun, dan menghadapi berbagai kesulitan duniawi itu. Jatuh cinta pada ibunya yang cantik. Yang puisi kedua adalah motif dalam puisi kedua ini adalah pesan atau curhatan rindu seorang anak kepada ayahnya tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bait kedua, yaitu sebenarnya aku ingin kembali ayah.
pulang ke teduh matamu, dan berenang di dalam kolam yang kau beri nama rindu. Yang ketiga adalah statistika. Statistika adalah kajian yang digunakan untuk memudahkan seseorang pembaca dalam menikmati, memahami, dan menghayati sistem tanda yang digunakan dalam sebuah karya sastra, itu dalam bentuk puisi atau novel dan lain sebagainya. Contohnya adalah puisi pertama Ayahku karya Muncangil. Bait pertama adalah ketika usianya hampir 30 tahun, ayahku baru bertemu dengan ibuku. Bait pertama berisi tentang bagaimana sang ayah bertemu dengan sang ibu hingga akhirnya menjadi sebuah keluarga. Bait kedua adalah pria polos yang menjual permen 3 tahun, mengedarkan surat kabar 3 tahun, bekerja sebagai tukang penggali lubang irigasi selama 3 tahun, dan menghadapi berbagai kesulitan duniawi itu. Dan jatuh cinta pada ibu yang cantik. Bait kedua berisi tentang perjalanan hidup sang ayah yang penuh dengan perjuangan dalam melakukan berbagai pekerjaan hingga pada akhirnya jatuh cinta pada perempuan cantik, yaitu sang ibu. Selanjutnya adalah bait ketiga, ketika ayah pergi ke pabrik setiap pagi sambil menegakkan bahu yang miring, kami, istri dan anak perempuan yang tersayang, mendoakan keselamatan hari itu sambil melambai tangan kecil tanda selamat jalan. Bait ketiga berisi tentang sang ayah yang selalu pergi bekerja dan sebuah keluarga yang selalu menyayangi, bahu-membahu dan saling mendoakan untuk keselamatan keluarganya. Puisi kedua adalah Untuk Ayah karya Paramedi Anantatur. Bait pertama adalah sebenarnya aku ingin kembali ayah, pulang ke teduh matamu, berenang di kolam yang kau beri nama rindu. Bait pertama puisi berisi tentang perasaan rindu yang teramat mendalam seorang anak kepada sang ayah. Aku ingin kembali pulang menghitung buah mangga yang ranum di halaman, memetik tomat di belakang rumah nenek. Bait kedua berisi tentang kilas balik kenangan sang anak bersama ayahnya di rumah neneknya. Tapi jalanan yang jauh, cita-cita panjang tak mengizinkanku. Mereka selalu mengetuk daun pintu saat aku tertidur, menggaruk-garuk bantal saat aku bermimpi. Aku ingin kembali ke rumah ayah, tapi nasibku memanggilku. Bait ketiga berisi tentang rasa rindu seorang anak untuk bertemu dengan ayahnya, namun harus terhalang karena mengejar cita-cita dan jauhnya jarak yang harus ditempuh seorang anak untuk menemui bapaknya. Nah, selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang menguraikan cerita yang telah dia buat, atau definisi gaya bahasa itu yaitu cara mengarang cerita, mengungkapkan isi pemikirannya melalui bahasa-bahasa yang khas sehingga bisa menimbulkan suatu kesan tertentu. Ruang lingkup gaya bahasa meliputi penggunaan kalimat, pemilihan kata atau diksi, dan penggunaan majas dan penghematan kata. Puisi pertama adalah gaya bahasanya adalah Untuk Ayah karya Paramedi Anantatur. Genrenya karya sastra merupakan tipe kelompok sastra yang berbentuk atas dasar bentuk, isi atau tekniknya. Genre puisi Untuk Ayah karya Paramodia Anantatur dapat dikategorikan dalam jenis puisi naratif. Jenis puisi naratif adalah puisi yang menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh penyair. Dalam puisi tersebut menceritakan tentang perasaan rindu seorang anak yang teramat mendalam kepada sang ayahnya. Dan selanjutnya adalah genre puisi Ayahku karya Muncangil. Dapat dikategorikan dalam jenis puisi naratif. Jenis puisi naratif adalah puisi yang menceritakan suatu kejadian yang dialami oleh penyair. Dalam puisi tersebut menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang keluarga sang penyair dalam perjuangan ayahnya untuk keluarganya. Mungkin penjelasan dari saya ajukan sampai sini. Sekian, terima kasih. Sebenarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.